Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 19030200053, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas D. Baiklah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi kelompok 6 dan menjawab 3 pertanyaan. Materinya yaitu penerbitan sekuritas ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada proses go publik. Jadi, go publik ini merupakan proses penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum melalui bursa efek pertama kali. Yang dimasukkan pertama kali ini berarti bahwa pihak penerbit atau emiten pertama kalinya melakukan penjualan saham atau obligasi. Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum berarti perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Yang ke B ada penerbitan sekuritas ekuitas, yaitu yang pertama ada initial public offering atau IPO. Jadi pengertian dari initial public offering atau IPO ini merupakan penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Yang B ada manfaat penawaran umum. Manfaatnya yang pertama ada memperoleh sumber pendanaan baru, yang kedua memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha, yang ketiga melakukan merger akuisisi perusahaan, yang keempat peningkatan kemampuan going concern, dan yang kelima meningkatkan citra perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada C, tujuan penawaran umum. Yang pertama untuk memperluas usaha, yang kedua untuk memperbaiki atau mengoptimalkan struktur keuangan dan permodalan, yang ketiga menimbulkan rasa kepemilikan dari stakeholder, dan yang terakhir menjaga kelangsungan usaha dari kemungkinan perpecahan antar founders. Dan yang D ada konsekuensi penawaran umum. Jadi dengan melakukan penawaran umum berarti perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dan harus mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus tercatat secara terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada secondary public offering atau SPO. Jadi SPO ini merupakan pasar sekunder di mana harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, yaitu dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan. Yang ketiga ada REIC. REIC ini dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Yang keempat ada warrant, yaitu hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Kemudian ada C, kewajiban jangka panjang. Jadi kewajiban jangka panjang ini merupakan kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 1 tahun. Salah satu sumber modal jangka panjang adalah obligasi, yang dimana obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan, disebarluaskan, ditawarkan kepada publik, dan dibeli oleh beragam investor. Selanjutnya yang pertama ada protective conveyance atau akad-akad obligasi. Jadi akad-akad obligasi ini merupakan bagian dari perjanjian yang membatasi tindakan-tindakan tertentu yang mungkin akan diambil oleh perusahaan selama jangka waktu perjanjian. Dan akad-akad obligasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu positive conveyance dan negative conveyance. Yang selanjutnya ada dan sinking fund atau dana pelunasan. Jadi dana pelunasan ini merupakan obligasi yang dapat dilunasi saat jatuh tempo, yang dimana saat itu pemegang obligasi akan menerima nilai nominal atau yang dinyatakan dari obligasi. Yang kedua ada call profession atau opsi tarik, yaitu ketentuan penarikan yang merupakan hak perusahaan sebagai penerbit untuk menebus obligasinya sebelum waktu jatuh temponya. Dan yang keempat ada fund refunding, yaitu mengganti obligasi lama dengan obligasi baru. Yang kelima ada indeks harga saham. Jadi indeks harga saham ini merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Dan yang keenam ada kasus bond rating atau kasus analisis dan tahapan proses go publik perusahaan di Indonesia. Jadi secara umum kasus ini dapat diartikan kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan suatu tingkat pengukuran kualitas dan keamanan dari sebuah obligasi yang diterbitkan didasarkan pada kondisi finansial dari bond issuer. Dan ada 4 tahapan proses go publik pada sebuah perusahaan. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran saham, dan yang terakhir ada tahap pencatatan saham di bursa efek. Baiklah,
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Yayu, yaitu jelaskan perbedaan dari initial public offering atau IPO dengan secondary public offering atau SPO. Jadi, initial public offering atau IPO ini merupakan penjualan saham perdana kepada masyarakat umum. Setelah saham perdana itu dijual ke masyarakat umum, perusahaan akan berstatus menjadi perusahaan go public atau TBK. Sedangkan secondary public offering atau SPO ini merupakan penjualan saham lanjutan setelah perusahaan melantai di bursa efek. Dan pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Mbak Nadia, yaitu mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan go public. Karena go public ini akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan ini memiliki struktur permodalan yang optimal. Selain itu, dengan menjadi perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di bursa akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Erlita, yaitu indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur sentimen pasar. Yang pertama ada indeks ketakutan atau indikator yang berkaitan dengan opsi harga. Yang kedua ada High-Low Index, yaitu indikator yang memberikan perbandingan jumlah saham. Dan yang ketiga ada Bullish Percent Index, yaitu indikator yang membantu dalam mengukur jumlah saham. Dan yang terakhir ada Moving Average. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kelompok 6 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.